Aku pernah jadi korban toksik. Kayak gimana? Jadinya dia tuh selalu nyalain aku. Hello Bestie, di episode ke-11 ini kita akan bahas soal toxic relationship atau sering disebut sebagai hubungan beracun. Nah, apakah banyak orang yang terjebak dalam toxic relationship? Yuk, mari kita tanya. Yang pertama posesif, yang kedua kasar, yang ketiga menurut gue dominan banget sih. Itu menurut gue toxic. Kalau menurut aku sih toxic relationship itu hubungan yang sering bermasalah ya. Hubungan yang beracun, kayak mengekang satu sama lain yang nggak memberi kebebasan, kayak yang mengekang satu sama lain gitu dah pokoknya. Hubungan yang toksik, hubungan yang gak sehat. Toxic relationship, kalau dari bahasanya toxic relationship berarti hubungan yang merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak. Hubungan yang gak sehat, kita lebih mikirin perasaan, kita lebih mikirin ego kita dibanding perasaan kita sendiri. Sebenarnya dibilang dominan sih enggak, karena setiap orang di dalam hubungan itu punya peran masing-masing. Jadi kalau menurut saya sih nggak dominan ya, karena balance. Aku punya peran sendiri, dia punya peran tersendiri. Bareng-bareng aja sih, tapi kadang juga suka ya nanya gitu. Nanya. Berarti nggak dominan ya? Nggak begitu dominan. Dominan, karena aku lebih suka yang memulai gitu. Kayak aku lebih suka ngajak kayak makan kesini yuk gitu. Terus kayak kamu salah loh gitu. Terus kayak lebih suka ngatur juga kali ya, karena memang gue nggak suka diatur. Agak nggak mau mengakui ya. Kebetulan pernah. Dominan dalam hal hubungan. Bisa dibilang iya, gue dominan dalam hal hubungan karena gue orang yang cukup lebih suka mengatur daripada diatur. Kadang pun gue juga suka kesel ya kalau misalnya diatur lebih dari batasan gue. Cewek gue pun juga alhamdulillah waktu itu, mantan gue waktu itu nurut. Cuman mungkin lama-lama udah mulai berontak nih jiwanya nih, jadilah toxic relationship. Karena hubungan yang lama juga sih kayaknya. Bosen. Bucin banget. Kayak gimana? Ya kalau misalnya dia mau apa aja atau mau gimana tuh gue selalu bisa dan selalu ada. Bucin budak cinta ya. Kalau bucin pasti pernah. Dan menurut aku bucin itu bukan hal yang salah sih selama nggak berlebihan. Pernah bucin. Itu ngapain? Bucinnya ngapain? Kayak apa-apa dia di story atau tiap hari sama dia. Kan waktu itu pacaran rumah dekat ya. Nggak terlalu dominan, imbang sih biasanya. Kalau bucin sih wajar sih, soalnya kan namanya kita pacaran, namanya udah lama kan, kita punya perasaan yang sama ya. Apalagi kita punya perasaan yang sama-sama kuat. Lu sebagai seseorang yang mencintai seseorang yang lain, lawan jenis lu, udah pasti lu rela ngelakuin apa aja buat pasangan lu. Bucin pernah, pasti pernah lah kalau wanita mah. Bucin alias budak cinta. Kalau misalnya bucin itu sih nggak apa-apa ya, itu kan salah satu kayak kita menggambarkan kalau kita tuh sayang sama lo gitu, kayak lo tuh milik gue gitu. Ya lo nggak apa-apa, ya gue nggak apa-apa bucin sama lo, asalkan kayak lo menghargai gue juga gitu. Ya apa-apa harus sama dia, terus main di saat gue mau main kemana-mana, dia harus ikut, pokoknya harus ada dia. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Iya, pokoknya pernah begitu dah. Alhamdulillah belum dan gak mau. Toxic relationship pernah. Gue punya mantan, itu 2 tahun gue pacaran sama dia. Saat itu hubungan gue gak direstuin sama orang tuanya gitu. Terus ya anaknya ini tuh malah ngebela orang tuanya gitu loh. Padahal kayak gue udah berjuang buat lo, kayak lo tuh gak berjuang juga buat gue, kayak lo netral aja gitu. Sampai akhirnya kayak ujung-ujungnya kayak gue sia-sia gitu pacaran 2 tahun. Aku pernah jadi korban toksik. Kayak gimana?
Jadinya dia tuh selalu nyalain aku, soalnya kayak apa-apa tuh aku yang salah, padahal dia yang salah dan gak mau ngaku. Menurut aku itu toksik sih. Terus ada yang juga yang kasar. Kasar tuh dalam bentuk bukan fisik ya, tapi perkataan. Menurut aku sih nggak pantas sih sama pasangan itu kasar. Kayak gitu sih toksiknya. Jadi aku pernah punya pasangan yang emang memiliki habit selingkuh, tapi aku terus maafin dan itu jadi suatu siklus yang kurang baik. Dan akhirnya ya aku menyadari kalau hubungan itu ya merugikan diri aku, mungkin merugikan untuk diri dia juga karena hubungannya berantem dan selalu konflik. Akhirnya ya aku merasa kayak wah ini toxic relationship nih, jadi ya aku akhiri aja. Pertama karena didasari dengan kebohongan, jealous yang berlebihan, terus kayak posesif. Semua sosmed kita dipegang sama dia, sama kayak selingkuh kali ya. Egois. Yang kedua itu dia nggak percaya diri sama dirinya dan takut kehilangan sih. Menurut aku banyak sih faktornya, ada faktor eksternalnya dan juga ada faktor internalnya. Kalau dari hubungan aku yang sebelumnya itu dua-duanya. Jadi si mantanku ini memang punya latar belakang keluarga yang kurang baik, yaitu broken home, yang bikin mungkin ada sedikit inner child dari diri dia yang bermasalah, sampai akhirnya itu mempengaruhi kebiasaan atau sikap dia saat dia dewasa dan saat dia punya hubungan sama seseorang. Nah, jadi menurut aku itu ada faktor internal dan eksternal. Kayak kejebak gitu ya? Mungkin iming-imingin rasa sayang mungkin. Gimana? Diiming-imingin rasa sayang, padahal cuman gimana ya? Kayak obsesi gitu ya? Iya, obsesi gitu. Obsesi buat udah lu buat gua gitu mungkin ya. Biasanya sih karena cemburu ya, atau enggak overprotective. Biasanya sih itu yang sering didengar. Ketidakpercayaan kalau menurut gue. Lu kalau awal-awal pacaran tuh masih normal sih menurut gue. Soalnya kan sebenarnya lu nggak terlalu kenal banget gitu, tapi pas lu udah mulai lama pacaran, lu udah mulai kenal sifat aslinya. Terus bahkan lu kenal sifat aslinya dari temen-temennya. Lu denger omongan-omongan orang tentang dia yang anjir, gue nggak percaya nih dia kayak gini nih. Mulailah timbul ketidakpercayaan itu ya kan. Dari situ mulai pertengkaran nih. Gua nggak ada kabar, ditanyain kemana, terus nggak boleh main, tuh udah mulai toksik sih kalau kayak gitu tuh.